Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Rizky Fazli, SPD MSI, dosen Departemen Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu yang berjudul Biokimia. Mata kuliah biokimia ini merupakan mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa semester 5 dan pada mata kuliah ini tidak terdapat prasyarat mata kuliah apapun. Adapun mata kuliah biokimia memiliki deskripsi mata kuliah sebagai berikut, yaitu mata kuliah ini menjelaskan tentang sel, makromolekul, metabolisme, enzim, dan bioenergetika yang terjadi di dalam tubuh. Adapun tujuan mata kuliah biokimia adalah mahasiswa diharapkan mampu mengerti dan menganalisis tentang sel, organel sel, kemudian peran makromolekul termasuk karbohidrat, protein, lemak, dan serta energi atau bioenergetika yang menyertai proses metabolisme makromolekul tersebut. Mata kuliah biokimia ini mendukung satu CPL program studi, yaitu adalah CPL 03, di mana CPL 03 ini merupakan CPL yang merumuskan yaitu mampu menganalisis teori, konsep, prinsip, hukum, dan proses kimia serta penerapannya dalam pembelajaran kimia dengan menerapkan pendekatan yang inovatif, metode pembelajaran yang kreatif, dan teknologi informasi, serta menunjukkan keterampilan pemecahan masalah kompleks dan keterampilan proses yang relevan bagi peserta didik dalam rangka mencapai pendidikan yang berkualitas. CPL ini diturunkan menjadi 2 CPMK pada mata kuliah biokimia ini, yaitu dengan kode LO Bio 1 dan LO Bio 2. LO Bio 1 menjelaskan tentang setelah menyelesaikan proses perkuliahan yang dilakukan secara aktif, diharapkan mahasiswa mampu secara tepat menganalisis tentang filosofi biokimia sel dan bagian pembentuknya, ya, enzim, kemudian bioenergetika dan metabolisme secara umum. Sedangkan LO Bio 2 menjelaskan tentang setelah menyelesaikan proses perkuliahan yang dilakukan secara aktif, mahasiswa mampu secara tepat menganalisis tentang sel dan siklus-siklus Krebs yang terkandung atau yang terjadi di dalam sel, meliputi dengan perubahan bioenergetika, transport elektron, dan fosforilasi oksidatif. Adapun materi yang dibahas pada mata kuliah biokimia, yang pertama mencakup sel dan organel sel, kemudian ada struktur dan fungsi karbohidrat, protein, lemak, kemudian metabolisme daripada makromolekul tersebut, kemudian bioenergetika untuk melihat bagaimana perubahan energi yang menyertai metabolisme dari makromolekul, serta terakhir adalah transport elektron. Adapun bahan bacaan atau rujukan yang saya ambil dalam mata kuliah biokimia ini meliputi ada buku referensi seperti buku Principle of Biochemistry karangan Leininger, kemudian juga dari rujukan penelitian yang telah saya publikasikan seperti yang tercantum dalam RPS Biokimia. Pembelajaran biokimia ini akan bersifat student center learning dengan asesmen akan dilakukan pada pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 yang merupakan UTS dan UAS. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan proses pembelajaran video biokimia yang akan saya jelaskan dalam video berikut ini. Selamat menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat? Sehat, Pak. Perkenalkan, nama saya Pak Ahmad. Saya pada semester ini akan mengajar mata kuliah biokimia bersama dengan 2 orang tim dosen yang lain, ada Ibu Erdawati dan Ibu Suwastri. Untuk kesempatan pertama, Bapak senang bertemu dengan kalian di kelas biokimia 01 pada semester ini. Oke, baik. Siapa ketua kelas di sini?
Saya Pak. Ya, namanya siapa nak? Farid Pak. Farid. Kurniawan, ya. Farid Kurniawan. Oke Farid. Ini teman-temannya hadir semua? Hadir Pak. Hadir ya? Hadir. Oke. Sudah pada absen online di sini kuliah semua? Sudah. Baik ya. Kalau begitu Bapak bisa lanjutkan ke pengenalan kontrak kuliah ya. Ya, Pak. Mata kuliah biokimia ini kita akan ada 16 kali pertemuan ya. Bapak buka dulu. Nah, ini adalah kontrak ya. Ini adalah kontrak kuliah biokimia yang akan kita sepakati untuk semester ini. Nanti kontrak ini akan Bapak share di grup kelas. Tolong Farid bikin WA grup kelas kita ya. Baik, adapun materinya ya pada kontrak ini mulai dari sel, organel sel, kita akan mengenal sel-sel yang ada, apa aja jenis-jenis sel, ya ada struktur fungsi karbohidrat, protein, lemak, hingga nanti kita mengenal fotosintesis dan juga ada siklus Calvin ya. Mata kuliah biokimia mempunyai manfaat, yaitu mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan tentang filosofi biokimia, sel, dan bagian pembentuknya ya. Kemudian mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang struktur dan fungsi biomakromolekul, karbohidrat, protein ya, hingga materi nanti fotosintesis dan siklus Calvin. Untuk bahan bacaan sudah Bapak sediakan juga di kontrak ya, bisa nanti kalian lihat, Bapak share kepada kalian. Dan juga penilaian kita ini nanti akan ada tugas, kuisnya sewaktu-waktu ya, dan mungkin nanti ada nilai UTS dan UAS. Untuk penilaian sama, masih seperti semester-semester sebelumnya ya, kata tertib juga sama ya, nanti bisa dibaca lebih lengkap di kontrak. Dan nanti Bapak minta tanda tangan Farid ya di kontrak di bagian bawah ya. Oke, ada pertanyaan tentang kontrak? Baik. Baik anak-anak, kalian sudah pada sarapan atau belum? Oke. Berapa orang yang sudah? Coba angkat tangan. Baik, berapa orang yang belum? Nah, kira-kira ya, kalau Bapak tanya sekarang ketika mengikuti perkuliahan, yang belum apa yang kalian rasakan? Lemas atau bersemangat? Lemas. Yang belum? Ini udah kan? Udah mulai dia terlalu bersemangat. Oke kan? Siapa namanya? Ana. Ya, Ana udah sarapan tadi pagi? Udah, baik. Jadi kalau yang sudah sarapan pasti bersemangat. Kalau yang belum sarapan lemas. Nah, kira-kira sarapan itu sebenarnya membawa efek yang sangat besar bagi tubuh kita, ya. Karena secara tidak langsung dia memberi nutrisi dan energi kepada salah satu sel, ya. Atau kalau kita belum mengenal sel, kepada salah satu unit yang paling kecil yang ada di dalam tubuh. Nah, unit itulah yang kalau kalian pernah belajar waktu SMA dinamakan sebagai sel ya. Jadi ketika kita sarapan pagi hari itu memberikan energi hingga ke level sel. Bisa nggak kita lihat sel di tangan kita? Ya, karena sel itu hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Jadi kalau kalian sarapan itu akan memberi nutrisi hingga ke level sel. Nah, gitu ya. Jadi pada kalian SMA dulu ya, atau sebelum belajar biokimia pada semester 1 kemarin udah belajar biologi kimia dasar ya. Nah, kimia dasar itu ada terkaitannya dengan materi, kalau Bapak nggak salah, makromolekul atau kimia organik makromolekul ya. Pada makromolekul juga ada dibahas bagaimana makromolekul digunakan oleh sel untuk menghasilkan energi. Nah, pada mata kuliah biokimia pada semester ini kita masih terkaitkan dengan materi pada kimia
dasar. Ya, di mana kita lebih mengenal bagaimana sel itu memanfaatkan makromolekul ya seperti karbohidrat atau lipid yang kita konsumsi menjadi energi. Oke ya. Oke anak-anak, sekarang coba perhatikan ya pada layar televisi yang telah Bapak siapkan ya. Sesuai kontrak kita akan masuk pada materi pertama yaitu mengenal sel dan organel sel ya. Bapak telah menyiapkan satu buah video yang dapat kita tonton bersama ya. Ya. Tolong diperhatikan video ini dengan cermat ya. Pada hierarki organisasi kehidupan, sel berada di tingkatan struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan, berbeda dengan tingkatan molekul. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Ini adalah sel. Lalu, apa sebenarnya sel? Simak penjelasan berikut ini. Setiap organisme tersusun atas satu dari dua jenis sel yang secara struktural berbeda. Kedua jenis sel tersebut adalah sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Pada sistem 5 kingdom, kita tahu bahwa ada monera yang isinya adalah bakteri ataupun ganggang biru yang memiliki sel prokariotik. Berbeda dengan yang protista, jamur, tumbuhan, dan hewan yang semuanya terdiri atas sel eukariotik. Kita perlu tahu bahwa sel prokariotik itu adalah sel yang memiliki nukleus atau inti selnya, tetapi di dalam inti sel itu tidak diselimuti membran inti. Berbeda dengan sel eukariotik. Sel eukariotik ini memiliki inti sel, dan di inti sel itu dibungkus oleh membran inti. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665, abad ke-19. Sel dibedakan menjadi 3 bagian utama, yaitu membran sel, nukleus atau inti sel, dan juga sitoplasma. Nah, untuk lebih jelas, kita akan membahas fungsi dan bagian-bagian sel satu persatu. Yang pertama kita tentu. Oke, ya. Pada bagian awal video tadi dia telah menjelaskan ada sel eukariotik dan prokariotik. Nah, tapi mereka ini tidak tergolong sel bakteri. Baik. Nah, untuk selanjutnya ya, Bapak ingin kita membuat grup ya, grup kecil untuk berdiskusi tentang ketiga sel ini. Ya, ada sel hewan, ada sel tumbuhan ya, atau ada satu lagi sel bakteri. Sel hewan dan sel tumbuhan disebut sel eukariotik, sedangkan sel bakteri disebut sel prokariotik. Ya, baik. Coba Bapak mau bagi grup dulu ya, silahkan berhitung mulai 1 sampai 3. Ya, coba mulai dari siapa namanya? Nadia, silakan Nadia. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. 2, 3, 1. Oke, baik. Silahkan ya, kalian membentuk grup ya. Grup 1 sebelah sini, grup 2 boleh di tengah agak ke belakang, dan grup 3 di depan sini. Silahkan digeser aja kursinya. Ya. Silakan. Oke, sudah dibentuk grupnya? Baik, yang grup 01 mana tadi? 01, 02. Nah, grup 23 ini ya. Baik, ini Bapak ada menyiapkan satu lembar kosong ya, satu lembar. Nanti silakan masing-masing grup ya, masing-masing grup mencari tentang sel hewan, sel tumbuhan, sel hewan, dan sel bakteri ya. Oke, Bapak bagi dulu ini masing-masing satu lembar dulu ya. Silakan diambil. Oke, baik. Nah, pada lembar tersebut ya, kalian silahkan nanti mencari literatur ya, boleh di buku online menggunakan HP atau laptop, boleh menggunakan artificial intelligence atau AI, tapi harus di cross check ke dalam buku. Karena kadang nanti AI ini juga bisa memberikan misinformasi. Jadi harus dicek dulu ke bukunya, buku online ya, ataupun pada jurnal ya. Jadi yang harus kalian lakukan pada lembar ini ya, kalian mencari yang pertama gambar sel hewan
gambar sel tumbuhan, gambar sel bakteri, ya. Terus coba kalian analisis organel-organel apa aja yang ada pada sel tersebut, ya. Kira-kira 10 menit cukup? Boleh ya? Coba Bapak kasih waktu dulu 10 menit. Coba kalian berdiskusi dengan mencari literatur pada jurnal atau buku online atau menggunakan artificial intelligence. Ada pertanyaan? Berarti instruksi Bapak jelas? Jelas. Baik, silahkan berkelompok berdiskusi ya, mencari tentang gambar sel tumbuhan, gambar sel hewan, dan gambar sel bakteri. Nanti satu orang silahkan menuliskan di kertas putih ini, kemudian dan juga komponen-komponen organelnya. Ya, silahkan bekerja. Bapak harap semuanya memberikan masukan kepada tugas kelompoknya, ya. Karena nanti akan Bapak tanya secara random. Gimana kelompok 1? Oke, sedang analisis ya. Gimana kalian saja sumber-sumbernya? Oke, ada jurnal, ada buku ya. Boleh juga memanfaatkan AI ya. Nanti di cross check kembali apakah yang informasi dari AI itu benar atau tidak, ya. Kalau kelompok 3 gimana? Udah siap? Oke. Oke. Ini kalian cari itu sumbernya dari mana aja? Ada jurnal, ada buku, ada ya. Oke. Jangan lupa nanti sumber yang terpercaya tetap kita lihat buku dulu, ya. Boleh yang tersedia secara online buka aja. Kemudian nanti boleh jurnal, yang terakhir baru AI, ya. AI itu sama sebagai penyempurna saja, ya. Ya, silakan dilanjutkan. Kalau kelompok 2, kalian kena topik apa? Sel hewan. Sumbernya dari mana aja kalian lihat nih? Kami lagi analisis jurnal pada Oke, ya berarti ada jurnal, ada buku ya. Oke, yang AI juga boleh kalian pakai. Yang penting cross check yang pertama itu harus ke buku dulu, ya. Buku, jurnal, sumber terpercaya, dan baru sumber ketiga AI. Ya, bisa akan lanjutkan ya. Oke, anak-anak, waktu diskusi yang telah Bapak sediakan habis. Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah ya. Oke, baik. Sekarang ya, yang dari kertas yang sudah kalian diskusikan tersebut, ya. Oke, coba ini yang grup 1 ya. Oke, sudah lengkap ya. Grup 2 coba lihat. Oke, grup 3. Oke, sudah ya. Baik. Nah, sekarang Bapak minta coba satu orang dari grup 2 dulu coba. Grup 2 Bapak baca. Nah, kamu nak, siapa namanya? Ana, Pak. Ana. Oke, coba Ana bacakan hasil yang telah kalian diskusikan. Berdiri. Semuanya harap memperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Mogra, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang sel hewan. Nah, itu merupakan gambar sel hewan yang sudah kami gambar. Nah, kalau misalnya berbicara sel hewan itu sendiri merupakan nama umum untuk sel eukariotik yang menyusun jaringan hewan. Nah, sel hewan itu berbeda dari sel eukariotik lain seperti sel tumbuhan. Kenapa hal itu bisa berbeda? Karena sel hewan itu tidak memiliki dinding sel dan kloroplas, dan biasanya mereka memiliki vakuola yang lebih kecil, bahkan tidak ada. Karena tidak memiliki dinding sel yang keras, nah sel hewan itu memiliki variasi bentuknya. Salah satu contoh sel hewan itu terdapat pada sel manusia. Nah, ada hubungan antar organel. Yang pertama terdapatnya proses pembentukannya. Yang pertama dari nukleus akan masuk
kasih tepuk tangan untuk Ana ya. Baik, nah sebelum Bapak lanjut ke kelompok selanjutnya, kalian pernah terpikir enggak? Misalnya nih, semua punya tangan? Coba tunjukkan tangannya semua. Nah, sekarang coba cubit tangan kalian. Bisa? Bisa. Sekarang, kalian pernah coba bayangkan pohon kelapa? Pernah peluk pohon kelapa? Nah, waktu itu mungkin pernah ya. Ada yang pernah, ada yang, kalau yang belum pernah nanti ulangi peluk pohon kelapa coba. Sekarang, di pohon kelapa kalian cubit, bisa nggak? Kenapa kira-kira manusia bisa kulitnya kita cubit, tapi pohon kelapa nggak mampu kita cubit? Nah, pasti ada perbedaan struktur sel. Nah, untuk mengetahuinya, tadi Ana sedang menjelaskan tentang sel tumbuhan. Kita mengenal sekarang dari kelompok sel tumbuhan. Maaf, Ana tadi sel hewan ya? Ya, Ana sudah menjelaskan sel hewan. Sekarang kita melihat dari kelompok sel tumbuhan. Oke, kelompok sel tumbuhan ini ya, kelompok satu ya. Yang akan mempresentasikan adalah Bapak minta coba Zainab aja deh. Nah, siapa yang ya? Zainab, silakan, Pak. Berdiri di sini Zainab. Menghadap ke teman-teman. Nah, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Zainab, perwakilan dari kelompok 1. Ini adalah hasil kerja yang telah kami diskusikan tadi. Di sini bisa kita lihat yang tadi sel hewan sama sel tumbuhan itu berbeda ya. Kalau misalnya sel tumbuhan itu dia lebih ada dinding sel yang pertama. Yang kedua, bentuk nukleusnya juga bentuk selnya itu lebih kaku ataupun dia beta, ada juga yang beta, ada yang juga seperti benzena gini ya. Kalau misalnya sel hewan tadi lebih random, tidak beraturan. Terus di sel tumbuhan itu ada RER, ada SER, itu retikulum endoplasma kasar dan halus, ada nukleusnya, ada nukleolus, ada lisosom, ribosom, kloroplas, amiloplas, dikiosom, membran sel, vakuola, mitokondria, dan membran plasma. Jadi perbedaan sama sel hewan itu adalah tumbuhan tidak ada lisosom, tetapi ada kloroplas. Vakuola di tumbuhan itu lebih besar dan dominan dibandingkan sel hewan. Lalu bentuk sel tadi seperti saya bilang tadi tetap atau kaku, sedangkan sel hewan tidak beraturan ataupun tidak tetap. Lalu dinding sel, dinding sel tadi sel hewan tidak ada. Terakhir itu ada sentriol. Kalau tumbuhan tidak ada sentriol, sel hewan ada sentriol. Baik, terima kasih Zainab. Jangan dulu. Ada pertanyaan? Coba. Makan saya sekarang dari kelompok 3. Ini tadi bertanya untuk kelompok 1. Ada sesuai yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2 dan kelompok 1 tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi sesuai dengan pertanyaan Pak tadi ya, belum sebelumnya terjawab dan saya belum mengerti juga. Jadi kenapa di hewan itu atau di sel hewan itu kita bisa menitipkan ke khususnya bisa dicubit, tapi untuk yang kulit tumbuhan tidak bisa. Mungkin izin menjawab ya untuk dari kelompok 3. Mungkin karena adanya sel tumbuhan itu ada dinding sel yang kaku. Jadi ya dia karena kaku dan bersifat tetap, jadi dia tidak bisa elastis atau fleksibel. Sedangkan kita kan termasuk eukariotik selnya. Terus nggak ada dinding sel, makanya itu mungkin lebih fleksibel. Beri tepuk tangan untuk Zainab. Namanya Zainab? Rizka, bagus, pertanyaan yang baik ya. Ya, silakan Zainab dulu. Ya, jadi benar ya. Jadi memang kalau sel hewan dan sel tumbuhan itu dikatakan eukariotik. Ya, jadi perbedaan mendasar yang paling mudah dilihat. Ya, kalau tumbuhan itu selnya lebih kaku-kaku, kalau hewan dia lebih fleksibel ya, tidak ada dinding sel ya. Oke, selanjutnya kita sudah mengenal eukariotik. Nah, ini ada salah satu kelompok yang akan merepresentasikan prokaryotik, yaitu mewakili sel bakteri. Baik, pada kelompok ini yang akan presentasi adalah Bapak minta coba. Nah, kemudian siapa namanya nak? Farid, Pak. Boleh, Farid. Coba Farid. Silakan di sini Farid. Itu kunci apa itu? Kunci Motor. Oh iya. Simpan dulu, Pak. Simpan dulu. Ya. Oke, silakan Farid. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kawan semua izin saya dari kelompok 3 akan presentasikan tentang sel bakteri, yang mana tadi sudah sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, di sini mungkin boleh kawan-kawan lihat, ini adalah gambar sel bakteri yang sudah kami jumpa di beberapa buku dengan perbantuan EA. Ya, bentuknya seperti kapsul. Bisa kita lihat di sini ada organel-organelnya, ada membran plasma, dinding sel, kapsul atau lapisan lendir, figel, kromosom, sitoplasma, pilus, nukleid, ribosom dan plasmid. Gitu. Nah, jadi kalau kita deskripsikan itu sel bakteri adalah organisme bersel tunggal atau uniseluler prokaryotik yang berukuran mikroskopis. Jadi kalau kita lihat perbedaannya, sel bakteri itu tidak memiliki inti sejati, DNA berada di nukleoid, ribosom 70S, tidak memiliki organel membran dan ukuran lebih kecil.
Sedangkan sel eukariotik itu memiliki inti sel, DNA berada di dalam nukleus, ribosomnya 80S, memiliki organel membran dan ukuran lebih besar. Oke, tadi Farid sudah menjelaskan tentang sel prokaryotik. Tadi sebelumnya dari kelompok 1 dan 2, tolong maju ke depan yang presentasi. Coba bawa kertasnya. Lihat sama-sama dari gambar yang telah kalian buat antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Berbeda atau sama? Beda. Beda ya, sama-sama berbeda. Oke, kira-kira siapa yang mau tunjuk tangan ya, memberikan satu pernyataan dari ketiga gambar ini yang bisa kalian lihat? Siapa yang mau? Ayo, siapa aja? Boleh dari kelompok mana aja? Siapa? Oke, silakan. Siapa namanya? Muhammad Arif, Pak. Silakan. Di gambar yang saya lihat dari 3 kelompok, Pak. Misalkan kelompok pertama itu gambarnya itu dia kaku, yang kelompok 2 sel hewan dia itu tidak beraturan, dan kelompok 3 sel bakteri dia itu beraturan tapi tengahnya itu cacat, Pak. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Arif. Ya, benar ya. Oke, jadi kalau yang memang benar kalau dilihat dari gambarnya sekilas itu. Nah, kira-kira kenapa beraturan? Ya itu pasti karena ada tadi dinding. Sel. Kalau yang ini tidak beraturan karena hanya terdiri dari Membran. sel ya. Ya, yang kalau ini sel bakteri tadi tengahnya acak-acak, ini karena dia memang intinya tidak terpusat ya. Kalau sel hewan dan sel tumbuhan itu memiliki inti yang jelas sehingga dia terpusat. Bagus, tepuk tangan untuk Arif ya. Baik, selanjutnya siapa yang mau memberikan kesimpulan dari 3 gambar ini yang dari kalian lihat? Baik, siapa namanya? Raffi. Oke, bagaimana menurut Raffi dari yang Raffi lihat? Kalau dari perbedaannya itu kalau yang bakteri itu kayak ada semacam ekor. Oke, betul ya, ada semacam ekor. Baik, tepuk tangan untuk Raffi ya. Kira-kira, ya benar. Kenapa sel bakteri itu harus dikasih ekor? Ya, sama pencipta gitu ya. Sama Tuhan dia ada ekor. Sedangkan ini tidak ada, perlu ada ekornya. Nah, ya, betul, bagus. Bagi pengamatan kalian, bagus Bapak ajukan jempol ya. Karena memang kalau kita tahu ya, apa ada yang mau jawab? Enggak ya. Jadi gini, kan kita tahu kalau sel bakteri itu dia mencari makan sendiri kan? Nah, kalau sel hewan dan sel tumbuhan itu disediakan makannya. Kalau tumbuhan bisa berfotosintesis, kalau hewan ya makan sendiri. Kalau seperti kita makan tadi pagi, ya. Jadi bakteri ekor itu dia gunakan untuk mencari sumber nutrisi. Lagi siapa yang mau memberikan kesimpulan dari kegiatan diskusi kita tadi? Oke, silakan. Siapa namanya? Ajena. Oke, bagaimana Ajena? Seperti yang dikatakan Sari tadi, selain dari bentuknya, Ajena lebih menanggapinya juga berbeda dari segi fungsi dari setiap sel-sel tersebut. Pasti setiap satu, kalau dari segi sel hewan berbeda fungsi dengan sel tumbuhan, begitu juga sel tumbuhan dengan sel hewan. Bakteri juga memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan tempat, jenis, dan sel itu sendiri, Pak. Nah, tepuk tangan untuk Ajena. Baik ya. Jadi tadi kita sudah berdiskusi dan sudah mengambil kesimpulan tentang topik pembelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi ya, mengenal struktur biomolekul yang lain ya pada mata kuliah berikutnya. Ya. Baik, dengan demikian Bapak akhiri perkuliahan kita hari ini. Ya, Bapak mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.